Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel Tabligh MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Risalah Mudzakarah. Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Andes Diastono MPD yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tami. Kabar baik dan sehat? Insyaallah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000. SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita simak pelajaran kita sore hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pirsawan MTA TV rahimakumullah yang kami hormati insyaallah. Marilah pada sore hari ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas hidup kita sebagai seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, sehingga kita senantiasa berusaha untuk mengisi waktu hidup kita dengan kebaikan-kebaikan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan terakhir sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan hasil koreksi diri, hasil muhasabah kita, sehingga di dalam perjalanan hidup kita semakin bertambahnya umur kita akan semakin menyadari lebih dekat menuju kehidupan akhirat. Jadi dengan bertambahnya umur berarti waktu kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dekat. Di pertemuan yang dulu kita mencermati firman Allah di dalam surat Al-Hasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam ayat tersebut kita mencermati bahwa Allah memerintahkan supaya orang-orang yang beriman senantiasa bertakwa kepada Allah dan menyempatkan dirinya untuk meneliti apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia, kemudian apa yang diperbuat itu sudahkah bermanfaat untuk kehidupan kelak di hari akhir. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah kehidupan kita di akhirat. Sehingga Bapak Ibu pirsawan MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari esok yang dimaksud senantiasa kita arahkan urusan kita kelak di hari akhir, yang Allah ingatkan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Allah senantiasa mengingatkan pada kita untuk memperhatikan, mewaspadai urusan kita di suatu hari
yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari yang dimana semua manusia akan dikumpulkan, itulah hari pengumpulan. Di hari itu wa may yu'min billahi wa ya'mal sholiha yukaffir anhum sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fauzul adzim. Kita senantiasa diperintahkan Allah untuk memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk menuju kepada urusan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di hari itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi iman kepada Allah dan amal soleh ini senantiasa kita koreksi dalam diri kita supaya kita bisa istiqomah. Janji Allah, orang yang beriman dan beramal soleh selama hidup di dunia akan ditutup, akan dihapus dosa-dosanya. Kemudian dimasukkan ke dalam surganya dan dikatakan Allah, itulah kemenangan atau keuntungan yang besar. Maka Bapak Ibu, di hari ini kita melanjutkan untuk bagaimana sikap kita setelah mengoreksi diri, menghitung-hitung amal kita selama ini. Kita akan sampai pada suatu kesimpulan untuk tindak lanjutnya. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, an Abdi Rahman ibni Abi Bakrah an abihi anna rojulan kola. Nah, ini di suatu saat ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Kola man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Dia ada seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang siapakah orang yang paling baik. Ya, Rasulullah menjawab, orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Orang itu melanjutkan, qala fa ayun nasu syarrun? Siapa orang yang paling buruk itu? Rasulullah menjelaskan, man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Sebaliknya orang yang buruk itu adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Maka Bapak Ibu Pirsawan MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita teliti diri kita, kemudian sikap apa yang akan kita biasakan, yang akan kita kuatkan di dalam menjalani hidup di waktu-waktu yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, umur kita semakin bertambah. Bilangan umur kita yang di tahun kemarin kalau ditanya umur kita misalnya 50, maka di tahun sekarang akan kita katakan 51. Yang tahun kemarin usianya 30 akan mengatakan sekarang 31. Berarti yang kemarin dikatakan muda, sekarang ini menjadi lebih tua dan sebagainya. Yang kemarin fisiknya masih kuat, kekuatan fisiknya akan berkurang, khususnya untuk yang usianya sudah mulai lanjut. Maka di dalam menyikapi perubahan di dalam diri kita, Bapak Ibu, bagaimana wujud kita dari hasil koreksi diri, hasil muhasabah itu, kita supaya senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan waktu yang kita jalani. Umur kita akan bertambah, kesehatan kita dari sehat bisa menjadi sakit, dari kita punya banyak harta menjadi orang kaya bisa menjadi orang yang kekurangan harta. Kemudian yang jelas waktu ini kita hidup, suatu saat kita akan mati. Maka Allah senantiasa juga mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang yang beriman diperintahkan menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan apa yang dilarangnya dengan semaksimalnya. Kemudian Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, seorang yang berserah diri, seorang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, di sore hari ini kita sambung lagi apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalani hidup berarti kita melewati waktu-waktu kita. Dari detik ke menit, menit ke jam, 24 jam berlalu kita katakan 1 hari. Kemudian 6 hari 7 hari kita katakan 1 pekan, bulan, tahun, dan seterusnya. Maka apa yang disabdakan Rasulullah, Ani ba'ni Abbasin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'iduhu. Kalau tadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab. Kemudian di hadis ini ada seseorang yang dinasihati oleh Rasulullah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, pada waktu itu beliau menasihatinya. Nah, ini bisa kita rasakan sebagai suatu bentuk komunikasi yang indah antara Nabi dengan para sahabat beliau, dengan orang-orang di sekitar beliau. Ada di suatu saat Nabi ditanya, kemudian beliau menjelaskan. Ini ada Nabi yang menasihati. Ada seseorang, kemudian dinasihati oleh Rasulullah. Apa nasihat beliau? Iktanim khamsan qabla khamsin. Nah, ini insya Allah hadis ini sudah sering kita cermati, sudah sering kita baca, banyak yang hafal. Nah, kita hari ini kita tingkatkan untuk mencermati kembali. Iktanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Ada 5 kesempatan kita berbuat baik sebelum datang 5 kemungkinan kita tidak bisa berbuat baik sebagaimana dalam 5 kesempatan itu. Yang pertama kata beliau, sababaka qabla haramika. Ini yang terkait dengan umur. Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Orang yang usianya muda itu kekuatan fisiknya, kekuatan berpikirnya itu berbeda dengan orang tua. Fisik jelas bisa kita lihat. Di saat usia muda, larinya, ngangkat bebannya, dibandingkan dengan usia yang sudah tua. Pemuda yang usianya 25-30, itu jauh lebih kuat dibandingkan bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya di atas 50. Bahkan dari diri kita sendiri, yang usianya lebih dari 50 bisa merasakan bagaimana ketika muda dulu dibandingkan sekarang. Maka ketika usia masih muda, langkahnya masih cepat, pikirannya masih jernih, ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah amal. Pemuda-pemuda, pemudi, muslim, muslimah yang masih muda ini gunakan kekuatan fisik, kekuatan untuk belajar, kekuatan untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang agama, berusaha yang melibatkan fisik, mungkin yang menekuni olahraga dengan baik, mumpung usianya masih muda. Ketika muda itulah kesempatan untuk beramal lebih banyak dibandingkan yang usia lebih lanjut, ditinjau dari kekuatan fisik dan pikirannya. Belajarnya lebih sungguh-sungguh. Insya Allah nanti akan menjadi seorang muslim, muslimah
yang berilmu dan ilmunya bermanfaat untuk kemaslahatan Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Jadi menggunakan kesempatan yang kedua, kesehatan. Mumpung badan kita sehat. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang sakit, qadarullah sakitnya juga sakit yang kategorinya berat menurut ilmu kedokteran, harus istirahat, berjalan saja harus dibantu, bahkan untuk sekedar bangun saja sulit, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, kita yang diberi kesehatan bisa pergi ke berbagai tempat, ke tempat kerja, ke masjid, ke majelis ilmu, ke sekolah untuk anak-anak yang muda dan badannya sehat. Gunakan sebaik-baiknya. Karena boleh jadi suatu saat kita akan terkena sakit, di mana ketika sakit itu kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana ketika sehat. Maka pesan Rasulullah, gunakan kesehatanmu sebelum datangnya kemungkinan untuk sakit. Syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kita bisa bersyukur dengan menggunakan kesehatan itu sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua, wa ghinaka qabla faqrika. Kaya, harta. Suatu saat kita diberi rezeki oleh Allah. Gunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Untuk keperluan keluarga. Untuk membantu berjalannya perjuangan majelis ilmu, sekolah, tempat ibadah. Membantu saudara-saudara yang memerlukan, bersedekah dan sebagainya. Dengan penuh kasih sayang. Maka harta termasuk rezeki yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya. Kalau kita sebagai orang yang beriman senantiasa berhati-hati untuk menggunakan harta itu di jalan Allah, sehingga ketika suatu saat harta itu habis, harta itu hilang dari kita, itu yang sudah kita manfaatkan adalah harta-harta yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla suglika. Wa faraghaka qabla suglika. Gunakan masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu. Belum punya tanggungan yang banyak, beda dengan orang yang tanggungannya banyak. Ketika seseorang baru masuk ke jenjang pernikahan, berbeda dengan orang yang kesibukannya sudah punya anak dalam jumlah banyak. Yang dulu pekerjaannya memerlukan waktu sedikit, karena tuntutan kondisi, maka harus bekerja dengan waktu yang lebih banyak. Maka belajar agama, meningkatkan ibadah, ibadah kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, gunakan waktu longgar sebelum datangnya waktu sibuk. Kemudian yang kelima, usia ya sudah tua, bahkan kadang-kadang juga sering sakit, harta juga tidak banyak, waktunya juga banyak, sudah sibuk, tetapi masih hidup. Wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum mati. Artinya Bapak Ibu, kalau di dalam surat Al-Imran ayat 102 yang kita cermati tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, berarti selama kita ini masih hidup, gunakan untuk menambah amal baik. Sehingga kelak Bapak Ibu di hari akhir, apa yang kita perbuat selama menjalani hidup di dunia itu akan banyak amal yang bisa kita perbuat. Ini Bapak Ibu sekalian, suatu hasil dari muhasabah, meneliti diri. Bagaimana tahu hidup kita ini sudah baik atau belum? Yang sudah baik kita pertahankan dan kita tingkatkan, yang belum baik, hal-hal yang belum baik, masih banyak hal yang tidak bermanfaat masih kita lakukan, kita hindari, kita jauhi, minimal kita kurangi. Kemudian hal-hal yang baik, sholat 5 waktu, jamaah ke masjid, tholabul ilmi dan sebagainya,
kita tingkatkan. Setelah paham, ilmu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan begitu, kehidupan kita akan semakin bermanfaat, dan kita mudah-mudahan menjadi apa yang disabdakan Nabi, orang yang paling baik dengan bertambah umur, bertambah amalnya. Itu Mas Tommy, pengantar kami di hari ini. Baik. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di segmen selanjutnya yang kedua nanti insya Allah. Silakan di 0271 679 3000 SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Baik Ustadz, kita bacakan dari WA yang masuk. Yang pertama dari Bapak Bambang di Banjarnegara menanyakan, Ustadz mengerjakan sholat sunnah suruf 2 rakaat, pahalanya sama mengerjakan ibadah haji dan umroh. Yang demikian ini hadis apa Al-Quran Ustaz? Suruh, Ya. Itu mungkin yang dimaksud suruk. Sholat tadi matahari terbit ya. Pak Bambang dari Banjarnegara ini. Jadi kalau terketik di WA-nya Mas Tommy ini ada sholat suruf yang disandingkan dengan pahala senilai haji dan umroh, ini mungkin suruk ya, jadi kop, bukan fa tapi kop, suruk. Mengenai hadis yang terkait dengan sholat 2 rakaat di pagi hari, waktunya antara sholat subuh dengan duha, ya, sholat suruk. Dalam hadis ini sholat suruk ini kan tidak disebut secara khusus namanya gitu. Jadi yang kami pahami dalam hadis, man shollal fajra fi jama'atin summa qada'a yadhkurullaha hatta yad'alu asyamsu summa sholla raq'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin. Ini hadis yang kami temui dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah, man sholal fajra fi jama'atin. Yang pertama, pagi hari mengamalkan sholat subuh berjamaah. Kemudian duduk berzikir kepada Allah. Sholat subuh jamaah selesai dilanjutkan dengan zikir kepada Allah hingga matahari terbit. Waktu antara selesai sholat subuh digunakan untuk zikir, mengingat Allah, mengagungkan Allah sampai matahari terbit. Kemudian ia sholat 2 rakaat, summa sholla raq'ataini, zikir sampai matahari terbit, dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Dalam hadis itu dikatakan kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrotin. Pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Yang saya pahami, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, referensi yang kami baca, ya, minta nasihat pada orang-orang yang pernah kami minta keterangan tentang ini, bahwa di dalam hadis ini ada satu perawi yang bernama Abu Dilal, yang namanya ini menjadikan perbedaan pendapat dari beberapa ulama. Ada yang menganggap hadis dari Abu Dilal ini sifatnya dhaif, ada yang muqaribul hadis, jadi mendekati hasan, yang artinya bisa diterima. Sehingga terhadap hadis itu ada perbedaan pendapat yang kami pahami. Artinya, ada yang menganggap, ada yang menilai hadis ini bisa diamalkan dengan
nama yang Bapak sebut tadi, Pak Bambang sebut sholat syuruk. Tapi ada yang menilai ini bagian dari sholat duha. Karena pelaksanaannya kan tidak mungkin pada waktu tepat matahari terbit. Nah, sholat pagi, sholat sunnah setelah matahari terbit kan sholat duha. Maka ada yang menganggap itu termasuk sholat duha, ada itu yang menganggapnya sebagai sholat tersendiri dengan nilai senilai itu. Maka Bapak Bambang atau Bapak Ibu yang lainnya yang kami hormati, terlepas dari derajat hadis itu, yang jelas kita bisa mengamalkannya dengan pahalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu merupakan bagian tersendiri dari sholat duha atau itu bagian dari sholat duha, yang jelas pelaksanaannya lebih selamatnya adalah setelah matahari terbit. Karena ada larangan melaksanakan sholat, diantaranya adalah ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di tengah, kemudian juga ketika matahari terbenam. Monggo Pak Bambang dan Bapak Ibu persawan MTA TV yang lainnya, insya Allah di pagi hari hadis itu bisa diamalkan dengan catatan sekali lagi, pahalanya kita serahkan kepada Allah. Itu merupakan bagian dari sholat duha atau tersendiri, walau alam. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu bentuk usaha kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan menambah ibadah-ibadah sunnah. Demikian yang ini kami kurang lebihnya, mohon maaf, walau alam. Baik, berikutnya dari Ibu Yatmi di Semin menanyakan, saya niat mandi Jumat, namun mandinya pagi jam 6. Yang seperti itu sah atau tidak, Ustaz? Mandi di hari Jumat bagi umat Islam yang akan mengikuti sholat Jumat. Sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Di hari Jumat ada beberapa perintah untuk mandi, tidak sekedar wudhu. Namun yang kami pahami bahwa bagaimanapun mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Saya mengatakan hukumnya sunnah ini bukan berarti kita terus mengabaikan. Untuk menambah amal baik berarti ibadah sunnah juga harus kita perhatikan dengan baik. Tapi andai kata tidak mandi Jumat, ini tidak menjadikan sholat Jumatnya tidak sah. Ini yang perlu dipahami dulu. Di antaranya gini, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang datang untuk sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Hadis riwayat Bukhari, ini di antaranya itu ya. Dan di situ tidak disebutkan waktunya, apakah di pagi hari ataukah di ketika menjelang berangkat sholat Jumat. Kemudian yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi atau telah balik. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini di situ disebutkan wajib. Yang bagi yang sudah balik. Maka dengan hadis-hadis tersebut, Bapak Ibu yang kami hormati, sebatas yang kami ketahui bahwa bagaimanapun mandi Jumat itu derajatnya adalah sunnah. Sunnah yang diutamakan. Artinya kita tetap harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak disebutkan secara khusus waktunya, namun kalau kita melihat bahwa mandi itu kan untuk membersihkan diri, dan ini ada kaitannya dengan sholat Jumat. Berarti supaya di dalam sholat Jumat itu keadaan kita bersih. Ini maksimalnya ya waktunya mendekati sholat Jumat. Namun yang kita rasakan saat ini kesibukan kita cukup banyak, berangkat dari rumah pagi hari, kemudian bekerja, ya, mengajar sebagai guru, atau mungkin kerja di tempat-tempat lain yang ternyata waktu istirahat kita juga sudah mepet dengan hari Jumat, sholat Jumat. Maka Bapak Ibu Yati ya, yang kami hormati, ya semaksimalnya kita tempuh di hari Jumat, kita berusaha untuk mempersiapkan diri ya, dengan segala kondisi kita. Mandi Jumat, kita
laksanakan. Kita mau berangkat kerja pagi hari dan ternyata kita itu juga banyak yang sholat Jumat pun tidak di tempat tinggal kita, tempat mukim kita, tapi di sekitar tempat kerja kita atau bahkan di kantor kita ada masjid, kita ikut di sana. Ya, semaksimalnya kita tetap melaksanakan perintah Nabi untuk mandi di hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Adapun kalau kita ternyata bisanya pagi hari karena suatu kondisi, suatu keadaan, mudah-mudahan itu termasuk usaha maksimal kita. Sementara bagi yang memungkinkan, ya tetap ditinggal di rumah atau di tempat kerja tapi memungkinkan untuk bisa mandi sebelum berangkat sholat Jumat, menjelang berangkat sholat Jumat, itu berarti kita bisa sholat Jumat dalam keadaan lebih bersih. Sekali lagi, yang kami pahami, kalaupun di hari Jumat itu untuk sholat Jumat kita berwudu tidak mandi, insya Allah tidak menjadikan sholat kita tidak sah. Tetap sah dengan wudu. Namun sekali lagi itu sunnah, akan lebih baik kalau kita amalkan. Dari kami gitu, Ya. Mas Tommy. Baik Ustaz, sekiranya ada materi tambahan kami persilakan Ustaz. Begini Mas Tommy ya, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa ya menindaklanjuti muhasabah kita di pertemuan yang lalu, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang itu menunjukkan satu bentuk peningkatan ibadah, mudah-mudahan ini sebagai suatu peningkatan keimanan ketakwaan. Seperti tadi Pak Bambang menanyakan tentang sholat syuruk, berarti kan itu memperhatikan jamaah sholat subuh yang pertama. Selesai sholat subuh tidak serta-merta meninggalkan masjid, menyempatkan diri untuk duduk, zikir, sampai matahari terbit. Dan memikirkan nanti untuk melaksanakan sholat 2 rakaat setelah matahari terbit. Maka usaha-usaha yang semacam itu, ya, kalau Allah di surat Al-Imran yang tadi juga kita cermati, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa itu ya berarti melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya semaksimalnya. Maka memperhatikan hadis-hadis Nabi, kemudian kita amalkan itu berarti bukti kita mengikuti Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah begitu, firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Jadi hasil muhasabah yang kita wujudkan dengan menambah amal baik, diantaranya memperhatikan ibadah sunnah, tadi ada zikir setelah sholat subuh, kemudian mandi Jumat, itu berarti sebagai suatu tanda, suatu indikator meningkatnya perhatian kita untuk menambah amal baik. Sehingga kalau waktu-waktu hidup kita, ya masa muda kita, masa sehat kita, masa kaya kita, harta kita, masa longgar kita, masa hidup hayat kita, ya sebelum datangnya kematian kita ini, bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang akhirnya kalau waktu-waktu hidup kita itu kita isi dengan kebaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, bisa kita wujudkan. Karena kalau kematian sudah datang, waktunya tidak bisa kita undur, tidak bisa kita majukan. Sehingga kehati-hatian untuk mengisi waktu dengan kebaikan, menambah pemahaman agama, kemudian salah paham kita amalkan ini sebagai suatu ikhtiar, suatu usaha. Usaha bagaimana kita bisa menetapi perintah Allah untuk tidak mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak peduli, ya, tidak mau belajar Quran, tidak mau belajar sunnah, sehingga kehidupannya itu seperti monoton. Ya, saya itu kalau pagi hari itu memperhatikan satu tempat, Mas Tommy, ada bapak-bapak usianya sudah nampak seperti orang-orang yang sudah purna tugas itu,
berkumpul di suatu pos ronda, kemudian pos rondanya diperbaiki. Kalau pagi itu yang rokok, ngobrol, di situ ada makanan gorengan atau minum teh apa itu. Hampir setiap hari kami cermati begitu. Sehingga kita ini berpikir, apakah orang-orang yang usia sudah segitu 60 tahun lebih tidak memikirkan untuk bekal kehidupan akhirat. Sehingga waktu-waktunya itu senantiasa diisi dengan hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat untuk menambah bekal kehidupan akhirat. Nah, kita ini yang memanfaatkan waktu, ini dari salah mudzakarah, kemudian pagi hari ada fajar hidayah, kemudian ada kajian-kajian secara langsung dengan ustadz kita, guru kita, ya, kiai kita. Yang dari situ kita senantiasa pertama bisa memanfaatkan waktu dengan kebaikan, karena duduk sesaat di majelis ilmu lebih baik dari 1000 rakaat ibadahnya. Kemudian yang kedua nambah ilmu, setelah paham ilmunya kita gunakan untuk meningkatkan amal baik yang wajib maupun yang sunnah. Juga berbuat baik, kalau ilmunya cukup, insya Allah bisa bermanfaat. Satu ayat pun bisa digunakan untuk disampaikan kepada orang lain. Minimal kalau seorang kepala rumah tangga, bapak, ibu, untuk mendidik putra-putrinya mengerti agama. Mengarahkan putra-putrinya mengerti agama. Berarti tugas untuk ku anfusakum wa ahlikum naro itu bisa dijalankan. Nah, kalau orang nggak pernah belajar agama, nggak pernah belajar itu Quran seperti apa, firman Allah seperti apa, ya mungkin sekedar baca tapi nggak tahu maknanya, tidak pernah dijelaskan, bagaimana akan mengamalkan? Nah, kalau nggak mengamalkan, bagaimana nanti akan menambah amal baik, terutama untuk keselamatan rumah tangganya. Sementara Nabi Ibrahim itu mendidikkan pertama kan keluarganya dulu. Kewajiban orang tua juga menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kita itu Mas Tommy untuk menutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan dan kemudahan pada kita untuk memahami agamanya, kemudian juga dimudahkan untuk mengamalkannya. Ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian dari kami Mas Tommy. Ya. Baik, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya Ustaz di kesempatan sore kali ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamla Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.